Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, pemandi jenazah banci di Priok, na'udzubillah saat diperiksa. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tak kala memandikan jenazah seorang banci. Kisah nyata ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rahmat namanya, salah satu pengurus lembaga amil zakat, tabung amanah umat yang berkantor di kawasan Bekasi. Lembaga yang dia kelola itu membuka jasa pemulasaran jenazah musim gratis. Sebagai orang pengurus las yang juga menjadi petugas perawat jenazah, Rahmat banyak memiliki pengalaman. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tak kala memandikan jenazah seorang banci. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, Rahmat mendapat telepon dari seseorang yang meminta bantuan memandikan jenazah di kawasan Priok. Orang itu mengaku mendapat nomor telepon Rahmat usai mendengar iklan di radio. Waktu itu ada tetangganya yang menelpon dan meminta bantuan, ujar Rahmat saat berbincang dengan Dream. Mendapat kabar itu, Rahmat segera meluncur ke lokasi. Dia sama sekali tidak menaruh curiga tentang siapa sebenarnya sosok jenazah yang akan diurus. Awalnya saya tidak diberitahu, jadi kesana dengan asumsi membantu orang yang tidak mampu. Barangkali tidak bisa membayar jasa pemandian, kata dia. Sesampai di lokasi, Rahmat tetap tidak merasa curiga. Dia hanya mendapat informasi para pengurus masjid dan musola di sekitar lokasi tidak ada yang mau mengurus jenazah. Mungkin saja lantaran warga setempat sudah tahu kebiasaan orang itu semasa hidup. Saya kaget, kok yang datang kayak orang-orang salon semua, kata dia. Tapi Rahmat berusaha berbaik sangka jenazah adalah sosok pria normal. Dia yang kala itu dibantu oleh seorang supir, kemudian masuk ke rumah duka dan akan menangani jenazah. Pas itu saya dikasih tahu kalau jenazah itu adalah banci, kata dia. Rahmat sempat mengalami kebingungan. Apakah akan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah ataukah tidak? Dia langsung menghubungi Ustadz yang menjadi rujukan dan meminta saran. Kata Ustadz, diurus saja karena itu fardu kifayah. Tetapi harus dipastikan dulu apakah alat kelaminnya masih asli ataukah tidak. Kalau masih ada dan asli, kita mandikan. Kalau tidak, ya jangan dimandikan, ucap Rahmat. Akhirnya Rahmat memeriksa alat kelamin jenazah itu. Setelah mendapat kepastian alat kelamin masih ada, Rahmat lantas segera memandikan jenazah tersebut. Rahmat menemukan lagi masalah baru. Tapi ada masalah karena bagian dadanya ada cairan silikon. Akhirnya cairan itu dikeluarkan. Dadanya palsu, kata dia. Rahmat menjadi semakin prihatin usai memandikan dan mengkafani jenazah. Tak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu. Tidak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu, termasuk dari para pelayat yang notabene berperilaku seperti jenazah. Rahmat kemudian menyolatkan jenazah tersebut bersama sopirnya. Pengurusan jenazah bahkan dilakukan sampai pada pemakaman. Tidak ada warga sekitar yang membantu dia. Demikian pun para pelayat yang mengantarkan ke pemakaman itu, ya banci juga, yang kebanyakan bercanda secara tidak pantas. Bahkan mereka sampai berebut tali pocong, tutur Rahmat. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran bukan hanya untuk Rahmat, melainkan juga bagi para muslim, agar tidak terjebak lingkaran praktik LGBT.
Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.